waktu di Wak Soleh kan, Wak Soleh kita perpisahan SMA, saya pesen di Iya. antum. Sampai sekarang ingat ya, sampai sekarang ingat. Tunjukkan kamu kalau kamu itu benar-benar bisa tanpa dengan embel-embel orang tuamu. Ingat nggak Gus? Saya bilang gitu. Iya, iya. Yeah. Betul, Nah, betul. saya kaget ketika sampean waktu diangkat menjadi hakim termuda. Itu gimana? Tips rekrutnya jenengan sampai detik ini itu gimana? Coba. Atau mungkin dari teman-teman ini yang ada teman-temannya mau meneruskan program S2, nggak tahu jalurnya atau gimana? Coba Gus. Baik, baik. Jadi memang dulu ya, dulu S1 saya itu kan aktualisasiah itu kan nggak tahu ya. Aktualisasiah ini apa kan, gitu kan. Jurusannya itu kan pakai bahasa Arab. Iya. Iya, yang dulu itu opo gitu ya. Yang kalau di fakultas syariah kan yang jelas, yang kita tahu itu mungkin hanya waktu itu ada ekonomi syariah, itu kan jelas ya, bahasa Indonesia. Selain ekonomi syariah itu kan ada jasa jinayah, ini opo kan gitu kan. Jasa jinayah, satunya muamalah, satunya ahwalus syariah, bahasa Arab semua, nama-nama jurusannya itu. Ya, ya waktu itu memang apa namanya ada penerimaan beasiswa kan, penerimaan beasiswa dan beasiswa itu di UIN Sunan Ampel, waktu itu masih IAIN ya, kita masuk itu masih IAIN, itu hanya ada di Ahwalus Syariah itu. Jadi ya gimana ya masuk situ kan gitu. Ternyata Ahwalus Syariah itu saya ketika masuk itu, oh Ahwalus Syariah itu maksudnya hukum keluarga terkait dengan perkawinan, mulai dengan perkawinan sampai dengan perceraian, warisan dan lain sebagainya ya gitu. Family court lah kalau bahasa Inggrisnya. Family law maksudnya, family law. Mohon maaf. Gitu. Kalau S2 S3 dulu kan memang karena saya itu kan waktu S1 itu cita-cita saya jadi dosen, mengajar di perkuliahan, dan dosen itu kan minimal harus S2 ya, minimal harus S2. Maka ya harus ya saya lanjutkan ke S2. Ternyata setelah S2 itu kan saya juga sempat untuk mengajar ya, mengajar di intensif Sempat waktu itu dosen di Gus ya? Sempat dosen ya? intensif. Waktu dulu kan ada intensif yang pagi jam 6 gitu, bahasa Arab itu. Iya, Selain iya, itu, iya. selain itu juga asisten dosen waktu itu dosen syariah ya, karena saya juga lulusan syariah, maka ada yang beberapa halangan, ada yang dosen sibuk dan lain sebagainya, itu kan biasanya butuh asisten, maka saya apa namanya yang masuk saya yang mengajar tapi atas nama dosen tersebut. Ternyata di tengah perjalanan itu, oh, kok mengajar ini ternyata bukan passion saya ya. Saya itu ternyata nggak begitu senang gitu ngajar itu. Nggak, meskipun dulu itu saya pengen kayak gitu. Cita-cita saya dalam jadi dosen. Ternyata jadi dosen juga nggak membuat saya bahagia kan gitu. Ya kan bahagia orang masing-masing ya. Apa Nah, bayarannya kurang kemudian kan? bukan itu juga. Kalau masalah bayaran itu ya salah satu sih ya, salah satu alasan, cuman ya, bukan itu yang Nggak intinya. bisa Tapi pada membahagiakan ya? intinya, eh, yang intinya, yang nomor satu itu saya tidak nyaman itu dalam artian apa? Itu di lingkungan ya seperti yang Om Pirang tadi katakan waktu perpisahan SMA itu ya. Saya di wilayah orang tua saya, kan. Jadi ketika apa-apa yang saya lakukan, ketika bagus itu ternyata diwajarkan karena itu adalah apa namanya ya, namanya juga anaknya ini kan gitu ya. Kemudian eh, apa namanya, terus bentar, bentar. Terus ketika jelek juga, yang jelek malah orang tua saya kan begitu akhirnya. Bukan Nah itulah sampean ya? maka Malah orang tua. ya saya juga jelek, tapi istilahnya loh ya apa sih, anaknya ini kok jadinya gini kan gitu. Ya itu yang kemudian membuat saya kurang nyaman kan gitu. Istilahnya masih dibayang-bayangi oleh nama besar bapak saya kan gitu. Ketika itu kemudian ya karena
waktu 2017 itu hanya pembukaan PNS itu hanya di calon hakim dan di apa namanya itu yang sipir-sipir itu apa Kemenkumham ya Kemenkumham kan nggak mungkin juga saya istilahnya ya mungkin saja tapi mau mau jaga penjara kan juga dari segi fisik juga nggak pas ya gitu ya jadi sipir kan juga nggak pas ya saya coba-coba akhirnya di iya coba di calon hakim agama calon calon hakim agama ya, pengadilan agama dan alhamdulillah lolos waktu itu kan gitu. Nah kemudian di Mahkamah Agung ini kemudian jauh kan istilahnya tidak ada nama embel-embel nama orang tua saya itu ya saya menjadi agak nyaman kan di situ karena ya saya diberikan waktu itu ya sebelum keluar dari Surabaya itu apa-apa juga istilahnya ya karena ya ini anaknya siapa kan gitu nah, ya saya mungkin beda orang beda prinsip ya beda orang beda rasa cuman waktu itu saya nggak nyaman gitu kan saya disuruh untuk khutbah saya disuruh untuk ngisi ngisi apa namanya itu ceramah di itu ya kurang lebih ya karena itu semua kan gitu bukan karena ya kalau kalau masalah keilmuan kan banyak kan ada orang-orang juga ya seperti Tuhut ini itu kan juga mampu untuk itu juga lulusan pesantren juga lulusan UIN juga kan gitu juga kenapa harus saya yang dipilih kan gitu ya kan mesti kurang lebih karena itu ya itu tadi karena itu kan cuman akhirnya semakin kesini muncul lagi keinginan untuk mengajar itu akhirnya ya namanya santri ya saya dulu waktu izin ke Gusirul bahwa saya ini lulus ya di hakim agama itu ya sedikit kecewa ya meskipun tidak dikeluarkan kekecewaannya ya Gusirul tapi ada kata-kata yang beliau itu sepertinya tidak ya bukannya nggak seneng enggak ya menginginkan ya namanya santri-santri saya ini setidaknya ngajar lah kan seperti itu apalagi waktu itu saya tidak S3 ya beliau ingin untuk karena waktu itu kayaknya ada program mau mendirikan Mahat Ali kalau nggak salah waktu itu 2017 itu ya lah saya itu diinginkan untuk terus langsung karena saya ya itu kesiru langsung ya gitu kusiru langsung istilahnya ya agak sedikit kecewa di situ kalau gitu kan keluar Jawa Timur kalau keluar Jawa Timur tuh nggak bisa kemudian cawe-cawe di Pondok Kasih dan lain sebagainya kan gitu itu uh, terus kemudian semakin ke sini karena saya tuh ya ingin ya mengajar juga itu meskipun dulu ternyata waktu mengajar itu kok kurang ya saya passion saya di sini tapi ternyata semakin semakin ke sini ya muncul lagi itu keinginan itu gitu nah iya Gus berarti kalau saya garis bawahi intinya antum itu kurang nyaman dengan posisi yang sekiranya itu melibatkan orang tua ya kan akhirnya dengan unjuk gigi artinya unjuk gigi itu aku insya Allah iso ndolek dalan liya sing sekiranya aku ini mampu kan gitu akhirnya sekarang ada di posisi hakim bener Gus waktu istilahnya itu jenengan kiri intinya jenengan itu apa ya kalau saya simpulkan iki lo aku lo iso ngono lo tanpa apa itu jenenge gowo embel-embel jeneng namanya orang tua kan gitu ya Gus ya betul istilahnya kalau misalnya saya nanti sukses di jalan ini itu bukan karena ada cawe-cawe orang tua seperti itu ya. Terus kemudian ketika ternyata saya nggak begitu sukses ya itu karena saya sendiri ya gitu ya gitu saja tapi ya semua itu ya memang karena doa dari orang tua juga salah satunya ya dari guru-guru kita juga ya kita tidak bisa pungkiri lah hal tersebut ya sambil saya istilahnya keluar dari tempat saya itu ya sambil kemudian memantaskan diri dari sini terus kemudian baca-baca lagi apa sih dulu itu yang saya pelajari di
pondok itu yang kurang paham misalnya. Kemudian saya buka lagi kitab-kitab yang dulu diajarkan di pondok kan gitu. Fatul Qorib saya baca lagi. Oh ternyata iya ya dulu itu dijelaskan masalah ini. Cuman saya lupa waktu itu agak ngantuk kan gitu. Karena pulang sekolah ya kan gitu kan. Ya karena dulu Turuan, saya kan dari sekolah turun. Enggak Gus, gini Gus. Berarti jenengan apakah nanti masih ingin ya? Apa saya ingat dulu Yai Faisal Haq itu ketika memberi arahan kita imtihan. Wisuda kan yang pembicara apa jenengan kan ya? Wisuda kelas 6. Itu kelas 6 gitu. Iya kan? Iya betul. Itu ya. mengarahkan kita semua kalau bisa satu mengajar dan menyebutkan nama Samen minimal anak saya jadi mubalik. Itu yang keinget waktu wisuda. Benar Gus ya. Kira-kira jenengan sendiri gimana menyikapi yang seperti itu? Apakah masih ada keinginan? Ya tetap ya tapi ya semakin kesini saya itu juga ingin sehingga istilahnya waktu keluar dari zona saya itu zona nyaman saya itu merasa diri saya ini masih belum waktunya belum pantas untuk hal ini. Misalnya disuruh untuk khutbah, suruh untuk ceramah dan isu maulid dan lain sebagainya itu saya belum ini bacaan saya belum banyak, masih kurang gitu. Ini berarti ya itu tadi ya. Saya merasa itu karena ya saya ini ada cawe-cawe nasab kan seperti itu. Kemudian ya itu, setelah saya keluar di sini ini, kemudian saya memantaskan diri kan, untuk ya tetap akhirnya ada ingin untuk mengajar ya hal-hal yang dulu pernah saya pelajari. Kalau di sini kan istilahnya saya bisa kemudian menambah ilmu kembali, menambah ya ada beberapa teman-teman yang ternyata teman saya itu orang-orang yang besar, maksudnya orang-orang yang bagus ya dari segi ilmunya. Ya itulah yang saya timba. Beliau misalnya ada teman-teman saya yang ternyata santrinya Gus Baha, ada yang dulu kuliah di Mesir dan lain sebagainya. Nah itulah kemudian inilah saya pelajari lagi, saya belajar ke beliau lagi, saya sorokan ke beliau lagi, sehingga ya itu tadi. Kemudian ketika saya ingin mengajar untuk mengajar kembali, saya ya setidaknya siap untuk hal tersebut. Harus siap Gus, harus siap. Karena seringkali jenengan itu pesan untuk meneruskan sebagai mubalik itu Gus. Gus, ini kan waktu ya, inginnya sih masih lama Gus. Banyak hal-hal yang sekiranya kita tahu masih atau apa nanti mungkin ada jadwal lagi lah buat jenengan. Saya usulkan untuk menggali lebih dasar ilmu yang sekiranya dihukum di Indonesia ini yang banyak orang nggak tahu itu Gus. Saya minta ke panitia nanti untuk ada jam lebih terkait ini. Gus, yang terakhir mungkin ada pesan atau kesan lah yang sekiranya buat kita semua tidak keluar dari tema ini. Monggo Gus, closing statementnya ya. Ya intinya sebagai santri ya nanti kalau misalnya lulus ya jangan sampai paruh gitu. Jangan sampai kosong, jangan sampai nganggur gitu. Maksudnya nganggur di sini bukannya bukannya terus kemudian santai-santai, itu bukan, tapi harus ada apa, misalnya selesai mondok di SMA ya kalau bisa kuliah, kalau misalnya kuliah masih belum siap atau masih belum siap dari segi finansial atau dari segi apanya, ya mondok lagi atau apa, pokoknya harus ada yang dilakukan kan gitu. Ketika salah menimba ilmu ya terkait menimba ilmu atau apapun lah, misalnya meskipun tidak menimba ilmu ya, kemudian bekerja lah, ya silahkan, pokoknya jangan sampai kita itu kemudian nganggur, nggak ngapa-ngapain, dia belajar yang enggak, kerja juga enggak, terus misalnya nggak mondok lagi, nggak
kerja nggak kuliah itu kan nggak pas ya. Jadi pada intinya ya yang biasa saya apa namanya dengarkan dawuhnya Mbah Mun ya, itu kan salah satu yang merusak itu adalah faro gitu. Karena orang nganggur itu merusak kan seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita itu nggak ngapa-ngapain. Ya di Al-Quran kan juga ada Faiza Farokta Fansop kan gitu. Ya lakukan yang lain. Kalau salah satu udah selesai, lakukan yang lain. Lakukan. Mondoknya udah selesai, mondok lagi kan gitu. Kalau misalnya nggak mondok lagi ya kerja kan gitu. Ada yang harus dilakukan seperti itu. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yes, siap. Yes, sementara segini dulu Gus. Saya terima kasih banget atas nama teman-teman santri Manut Kiai, atas ilmu yang telah jenengan paparkan, jenengan sampaikan. Semoga nanti ada lebih manfaatnya daripada kita semua. Saya Muhammad Hadi Suhud ingin mundur diri. Bila ada kata, bila ada salah dalam berkata, dalam bertutur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ufun, bilang. Matur suwun Gus.